SMP ya Bu ya, untuk modul 2.3 yaitu praktek coaching sebagai tagihan tugas demonstrasi konteks pemahaman ini ya. Untuk praktek coaching kali ini saya berperan sebagai observer, saya kemudian Ibu Nelma sebagai coach dan Ibu Hermiona sebagai coaching. Oke Bu ya. Kemudian saya akan menyampaikan rubrik penilaian percakapan coaching kali ini, yaitu di sini ada beberapa indikator yang nanti akan dinilai dan rentang nilainya adalah 1 sampai 3. 1 itu jika tidak dilakukan, jadi jika indikator nanti tidak dilakukan. Kemudian 2 itu untuk jika sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian untuk nilai maksimal 3 itu jika sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, gitu Bu ya. Nah, untuk tahapan coaching sendiri di sini nanti ada prasupervisi, observasi, dan pasca percakapan. Nah, untuk prasupervisi tadi yang pertama saya sudah sampaikan untuk rubrik penilaian. Berikutnya saya ingin diskusi sedikit dengan Ibu Nelma sebagai coach. Saya ingin bertanya kompetensi coaching apa saja yang ingin Bu Nelma kembangkan pada percakapan coaching hari ini? Ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk melakukan praktek percakapan coaching. Jadi saya ingin mengembangkan 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh coach, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi 3 kompetensi itu yang ingin sekali saya kembangkan. Oke, jadi ada 3 kompetensi inti coach yang akan dikembangkan ya Bu ya, mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tadi kira-kira yang mana nih Bu yang spesifik ingin Ibu kembangkan? Untuk sesi ini saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya pengen mengembangkan variasi bentuk-bentuk pertanyaan yang bisa saya kembangkan supaya coaching itu bisa lebih terbuka, lebih rileks, kemudian juga bisa nanti mereka menemukan sendiri masalah dia dan bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi spesifiknya adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya untuk menggali masalah yang sedang dihadapi oleh coaching, kemudian bagaimana coaching terbuka tentu dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka juga gitu ya Bu ya. Kemudian dari kompetensi tadi menurut Ibu indikator pencapaiannya dari tujuan pengembangan tadi yang diinginkan apa nih? Ya, jadi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi, saya kepingin coach saya itu bisa lebih terbuka tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu, jadi lebih terbuka, kemudian lebih rileks, kemudian lebih bisa memaksimalkan kemampuan dia gitu, yang tadinya dia merasa bahwa dia tidak bisa menyelesaikan masalah jadi bisa menyelesaikan masalah. Saya kepinginnya seperti itu. Jadi indikator yang ingin tercapaiannya ya, indikator tercapaiannya menurut Ibu nanti diharapkan mungkin Hermiona sebagai coach ini bisa lebih terbuka gitu ya, kemudian bisa mengembangkan kompetensinya untuk menemukan ide-ide atau solusi dari masalah yang dihadapi gitu ya Bu ya. Iya. Oke, baik, kita masuk ke tahap berikutnya yaitu observasi, di mana ini saatnya Ibu Nelma dan Ibu bercakap-cakap coaching gitu ya. Oke, saya persilakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu, silakan Bu. Assalamualaikum Bu Nelma. Waalaikumsalam. Kenapa Bu Pipin kok kayaknya lesu banget? Mana ya Bu ya? Ya memang sungguh lesu. Saya pengen kesini Pak, pengen cerita sama Ibu. Ya, minum dulu Bu. Sebelum curhat, Ibu minum dulu supaya lebih fresh ya Bu. Saya minum ya Bu Ya, ya. minum dulu Bu.
tujuan ibu datang ke sini jauh-jauh pengen curhat apa? Iya, jadi sebenarnya saya siapa tahu nih ya Bu, kalau saya cerita sharing sama orang itu ada pencerahan gitu Bu. Gitu. Jadi Ibu ada waktu tapi Bu. iya ada, tenang. Jadi nanti setelah kita bercakap-cakap ini apa yang ingin ibu sampaikan ini tujuannya apa nih? Ya itu, saya pengen, kayaknya saya nggak ada temen, bingung mau cerita sama siapa, saya takut salah gitu, makanya kalau saya takut cerita salah sama temen salah, makanya saya ke ibu, siapa tahu saya dapat pencerahan gitu harus gimana, paling nggak plong lah Bu ya isi hati saya gitu. Jadi apa yang mau disampaikan ibu? Iya, jadi saya tuh pengen cerita Bu, saya ini bingung karena itu murid gitu ya Bu, banyak yang curhat sama saya kalau mereka itu kayak apa sih namanya, males gitu, mau di kelas itu males, udah gitu sama guru itu kayak mengabaikan guru karena gurunya itu nggak disiplin gitu, beberapa guru nggak disiplin, sedangkan ibu tahu gurunya kan teman kita gitu, sedangkan siswa curhat sama saya tentang teman kita gitu. Jadi masalahnya tentang kedisiplinan diri ya Bu. Iya. Kita obrol-obrol sama-sama ya Bu ya. Jadi sebelum kita lanjutkan nih Bu, hasil dari obrolan kita ini sebenarnya nanti ibunya pengennya gimana nih ke depannya? Tujuan kita obrolan kita setelah kita ngobrol ini apa sih yang pengen ibu capai? Ya sebenarnya saya tuh pengen guru-guru ini paham gitu Bu, sebelum nyuruh siswa ya harus kita dulu sendiri yang disiplin. Guru nyuruh disiplin tapi kan ya Bu, bener nggak sih Bu? Guru nyuruh siswa disiplin tapi gurunya sendiri nggak disiplin, jadi kan banyak protes dari siswa gitu Bu. Oke, sebelumnya ya Bu, saya pengen tanyain, apakah semua guru itu seperti itu? Ya enggak juga sih ya Bu, cuman memang yang mereka keluhkan itu beberapa dari guru itu, karena memang beberapa itu ternyata memang sama siswa itu kayak nggak ada tolerir gitu Bu, gitu. Nah sebelumnya ada nggak ibu pernah tanya-tanya nih dengan guru-guru itu kenapa mereka berperilaku seperti itu misalnya? Jadi dari keterlambatan ya Bu ya. Jadi pernah nggak ibu tanya kenapa mereka misalkan terlambat atau kenapa sih mereka jadi seperti kayak program ya Bu ya? Iya, saya sih sebenarnya sudah tanya-tanya santai aja ya Bu, bukannya mau interogasi, cuman saya tanya beberapa gitu, Bu, gitu, oh telat hari ini kenapa, gitu kan, nanya santai, terus jawabnya ya Bu Pipin tahu lah, saya kan punya anak, gitu, terus harus antar jemput ini segala macam. Saya juga kan punya anak Bu Nerma juga kan pasti punya anak, pasti kita harus ngehandle semua kan Bu, gitu sih Bu, makanya kalau misalnya dia repot kita juga repot, dia alasannya nganter anak kita juga nganter anak gitu. Tapi ya namanya sama temen ya Bu, nggak bisa kita mau ngatur gitu. Jadi menurut Bu Vivi nih kondisi ideal itu seperti apa sih? Ya iya, menurut saya sih idealnya itu semua pasti punya masalah masing-masing ya kan Bu. Di rumah kita sebagai ibu, sebagai istri punya tugas, terus itu di sekolah juga kita punya tugas kan Bu, harusnya kan bisa memilah-milah gitu. Cuman masalahnya saya belum ketemu gimana nih cara ngobrol sama guru-guru ini gitu. Nah untuk kedepannya nih sebenarnya ada nggak sih yang terlintas di dalam pikiran Bu Vivi sebenarnya bagaimana cara mereka itu untuk mengatasi masalah mereka sendiri itu seperti apa? Ada nggak yang terlintas dalam pikiran Bu Vivi tapi ya mungkin belum dilaksanakan gitu? Iya, sebenarnya sih ya Bu, barusan nih Bu saya mikir gitu kayaknya ada baiknya saya koordinasi sama wakak kesiswaan sih ya, karena kan yang curhat sama saya kan siswa, iya. Gitu bisa aja sih sama wakak kesiswaan, terus nanti mungkin wakak kesiswaan yang
punya power untuk ngobrol sama guru atau menegur, atau mungkin kekiswaan bisa ke kepala sekolah kali ya Bu. Jadi kepala sekolah yang mungkin bakal memanggil buat ngobrol sama guru tersebut kali ya Bu ya. Iya, itu bisa jadi salah satu Iya alternatif sih, ya, Bu ya. benar-benar Bu. Iya, saya baru kepikiran malah Bu. Nah, selain yang tadi Ibu Siti sampaikan, ada lagi nggak kira-kira yang bisa membantu gitu ya supaya oh ini kita bisa selesaiin ya sama-sama misalkan gitu. Dari Bu Pipinya sendiri nih, kira-kira apa yang kira-kira bisa kita laksanakan nih ke depannya bisa membantu supaya permasalahan ini bisa selesai. Iya, di satu sisi kan permasalahan kita sama temen ya Bu ya. Kalau sama temen kan kita kayaknya nggak bisa buat negur ya Bu. Iya, Kecuali kalau atasan ya Bu. Mungkin saya ya itu tadi bakal koordinasi sama kekiswaan gimana baiknya untuk menegur si teman kita ini. Dan kesiswanya mungkin saya yang menghandle mereka gitu, Iya. memberikan pemahaman seperti itu sih Bu. Kalau saya sih lebih kayaknya kalau saya mampunya ke anak sih Bu, lebih ke siswanya. Kalau untuk teman saya mungkin saya nanti tanya sama kakak siswanya deh. Jadi itu tadi ya. Nah untuk permasalahan dengan guru-guru yang Ibu sampaikan tadi, kalau dari Bu Pipinya itu nggak ada? Ada nggak kira-kira upaya selain tadi percakapan yang sudah dilaksanakan tadi, ada nggak kedepannya upaya dari Bu Pipinya sendiri ke teman-teman? Ya mungkin saya akan ngobrol-ngobrol santai aja sih ya Bu, karena Ibu tahu sendiri teman-teman kita kan kadang kalau dikasih tahu kayak nggak terima ya Bu. Iya, bener. Gitu paling yang ngobrol-ngobrol santai, nanti saya sedikit-sedikit lah selipkan gitu Bu, obrolan yang kita sebenarnya sama gitu, punya kesibukan lain, tapi kan gimana caranya kita menghargai waktu, menghargai orang lain, menghargai diri kita sendiri gitu ya Bu. Gitu, karena murid juga ya kan perlu dihargai gitu. Ya itu sih Bu. Ya jadi tadi kita udah obrol-obrol dan Bu Pipi juga udah tahu nih nanti kedepannya mau merencanain apa nih kedepannya. Nah untuk rencana yang sudah Bu Pipin tadi sampaikan ke saya tadi, kira-kira nih kapan nih Bu Pipin akan lakukan rencana itu? Kalau hari ini sih kayaknya belum ya Bu, karena kan kekiswaannya lagi ada acara. Mungkin besok saya ketemu kekiswaan, terus guru ketemu sama teman guru ini mungkin ya besok juga sih gitu. Secepatnya lah Bu, karena kasihan siswa ngeluh terus Bu. Nah tadi apa nih atau siapa aja sih yang bisa membantu Bu Pipin untuk melaksanakan rencana yang sudah Bu Pipin akan lakukan ini? Siapa aja yang bisa bantu kira-kira? Tadi itu ya Bu ya, kekiswaan, terlebih kepala sekolah. Terus kalau sama siswa saya sendiri dan sama teman saya juga si Bu Beka yang bakal nanti kita buatlah bimbingan kelompok, gitu, konseling kelompok yang bisa mengatasi masalah siswa ini. Gitu sih paling gitu. Jadi itu yang bisa membantu Bu Pipin ya untuk membangun komitmen ya Bu ya dengan teman-teman Bu Pipin gitu ya. Saya kok kayaknya setelah cerita sama Bu Nelma kok oh iya ya gitu, punya solusi-solusi gitu. Terima kasih ya Bu. Terus targetnya kira-kira berapa lama nih Bu? Seminggu lah ya Bu. Seminggu. Mungkin nanti saya bakal share lagi deh sama Bu Nelma. Oke, saya siap dengerin. Mudah-mudahan Bu kita sehat, bisa ketemu lagi dan Bu bisa menyelesaikan masalah di sekolah. Kemudian saya pengen dengar lagi nanti kelanjutannya gimana. Ya siap Ibu, nanti saya kesini lagi ya Bu ya. Lebih plong Ibu berarti. Iya lebih plong, alhamdulillah. Saya sekarang lebih plong. Jadi ternyata memang kita harus share ya Bu. Iya, betul. Karena saya dari kemarin ini saya mau cerita sama siapa. Tapi kan ternyata Bu Pipin bisa selesai masalahnya Iya, ternyata gitu ya. ternyata Memang ngobrol ini bisa dengan ngobrol selain plong saya juga tahu saya harus ngapain gitu. Terima kasih Bu Nelma. Ya kayaknya saya pamit dulu ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Nelma. Baik,
tadi saya sudah coba menyimak, kemudian mencatat dan mendengarkan dari percakapan coach yang sudah Ibu lakukan berdua. Kemudian dari percakapan tadi saya melihat Ibu Nelma sebagai coach itu sudah fokus terhadap apa yang akan dikembangkan di awal, seperti yang disampaikan di awal di percakapan tadi ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbeda ya. Kemudian proses coaching pun sudah terbebas dari penilaian dan asumsi. Saya tidak melihat Ibu seperti memberikan pendapat dan saran berdasarkan penilaian. Kemudian pada sesi pasca percakapan ini saya ingin bertanya lagi kepada Ibu Nelma sebagai coach. Nah, apa di pertemuan yang akan datang, misalkan di praktik coaching yang akan dilakukan berikutnya, apa nih yang ingin Ibu kembangkan lagi dari indikator 3 indikator tadi yang ingin sekali Ibu kembangkan? Ya. Jadi sebetulnya di sesi coaching ini saya ingin sekali mengembangkan pertanyaan yang berbobot gitu ya, dan saya akan terus berlatih. Kemudian juga yang kedepannya saya juga ingin mengembangkan kemampuan saya mendengarkan aktif. Jadi kadang-kadang kita itu suka buru-buru mendengarkan, pengen kasih jawaban gitu ya Bu ya. Jadi pengen belajar untuk lebih sabar, mendengarkan orang lain bicara supaya nggak ada asumsi yang kita bangun sendiri gitu ya Bu ya. Kayaknya seperti itu. Ya, jadi itu ya Bu ya, jadi Ibu ingin mengembangkan bagaimana bisa mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa betul-betul menggali ya, dan membuat coaching jadi lebih terbuka gitu ya. Kemudian dengan mendengarkan aktif gitu supaya tahu lah sebenarnya masyarakat itu apa gitu ya. Oke, selesai sudah sesi coaching kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Nelma. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.